di ladang kita, armada bangkit. Biosamurai hadir, kekuatan yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cemukti Rizky yang bertugas sebagai tim survei lapangan dari CV Biosamurai Jabkori. Mohon izin untuk memberikan suatu kesaksian terkait penerimaan pupuk HT Biosamurai dengan atas nama Bapak siapa nih Pak? Pak Ahmad. Atas nama Bapak Ahmad. Ya. Nah baik Pak. Sebelum Bapak memesan pemesanan yang sekarang ini, apakah Bapak sempat juga menggunakan pupuk HT Biosamurai Pak? Alhamdulillah, berarti ini adalah periode lanjutan ya. Dari kemarin kita menggunakan nutrisi tambahan di pertanian dengan Biosamurai. Itu sudah ada terlihat, cuma saya kebetulan memang tempatnya agak jauh jadi nggak bisa langsung nunjukin. Cuma ini adalah sebagai bukti adanya pemesanan kedua dari pemakaian yang pertama yang sudah habis. Itu satu pertanda bahwa efektivitas pupuk ini memang terlihat, jadi terasa oleh petani. Makanya dari sekian banyak yang pesan, yang sudah pakai itu pesan lagi di mereka. Cuma dari 20 berapa orang yang ikut kemitraan, yang lainnya itu baru mau pemakaian karena musim hujannya agak lambat. Jadi rencana untuk di padinya masih baru nanam, jadi belum, istilahnya pupuknya baru dipakai. Tapi yang untuk di jagung sama yang sayur itu sudah alhamdulillah sudah terlihat. Bahkan ada yang obatnya sudah habis, ya pupuknya udah habis, sekarang dia tuh minta dikirim lagi untuk penyepraian hari besok gitu. Itu dari para mitra apa ya? Dari Ya, yang sudah bermitra, khususnya dari yang sudah menggunakan. Nah, dan kalau Bapak sendiri itu menggunakan pupuk HT Biosamurai-nya ini untuk ke tanaman apa, Pak? Kalau saya itu baru di ini jagung di padi direndam perendam bibit padi buat padi. Itu kemarin sebelum disebar kita direndam dulu selama 1 hari 1 malam. Terus kita buat satu yang direndam pakai Biosamurai, kedua yang direndam tidak menggunakan Biosamurai, yang ketiga tidak direndam. Itu jadi dari 3 bedengan itu hasilnya berbeda. Kalau yang menggunakan Biosamurai tumbuh serempak, kemudian terlihat dari batang padinya itu nggak bulat tapi tipis lonjong. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan benihnya itu sangat sempurna. Terus biasanya dengan bentuk pohon seperti itu akan menghasilkan banyak anakan. Itu yang saya pelajari, yang saya amati, kemudian saya sering lihat di awal permulaan. Jadi kalau untuk menanam padi itu bisa dilihat dari awal. Kita angkat benih dari penyemaian, kalau benihnya kokoh, terus kemudian pohonnya agak lebar gitu kan, nggak bulat, insya Allah itu untuk anakannya cepat terus banyak. Nah, hasil yang semaian yang direndam menggunakan Biosamurai itu hasilnya seperti itu. Warnanya bagus, serempak, terus tumbuhnya serempak, warnanya bagus. Nah, yang menggunakan air tumbuhnya nggak serempak sama, tapi sekarang jadi agak tingginya agak beda. Yang pakai Biosamurai lebih tinggi. Nah, yang tidak yang kering ya, yang nggak direndam, itu tumbuhnya itu benar-benar nggak serempak. Jadi saya menggunakan langsung 3 aplikasi, yang tanpa rendaman tanpa Biosamurai, kemudian yang rendaman pakai Biosamurai. Menggunakan Biosamurai ya, Pak ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk Bapak sendiri mungkin sekarang baru Pak ya, baru mencoba untuk ke persemaian, tapi alhamdulillah sudah terbukti Pak ya, bahwasanya ketika sudah menggunakan Biosamurai terhadap tanaman padinya pun itu sudah sangat terlihat. 18 hari itu udah tingginya udah lebih satu jengkal. Itu kan besok insya Allah, mudah-mudahan besok itu kita mulai nanam. Habis nyabut dari semaian tadi. Oh iya. Dari nyabut besok bagian tandur, istilahnya tandur itu berarti tadinya sampai besok itu baru 19 hari ya. 19 hari di semai kering. Kita kan nggak pakai semai sawah seperti di wilayah utara, kita semai kering. Sekarang itu tingginya udah lebih daripada sejengkal. Makanya
ini agaknya lumayan sudah terlihat perbedaan dari 3 pola yang saya pakai. Jadi ke depan saya juga akan coba satu pakai biosamurai, yang satu lahan tidak. Jadi nanti kalau misalkan kita membandingkan dengan lahan yang hampir sama berdekatan, yang satu menggunakan yang satu tidak, jadi kita bisa benar-benar bisa membandingkan mana kualitas yang lebih bagus gitu. Nah, baik sekali ya kalau seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi rencana Bapak nih Pak untuk penanaman kali ini apakah akan masih menggunakan pupuk kimia atau langsung dilepas dengan full menggunakan biosamurai Pak? Kalau saya sih kemungkinan kita nggak langsung lepas kimia ya, karena persiapan di pupuk kandangnya memang belum maksimal. Penggunaan pupuk kimia itu pasti pakai di kisaran 30 sampai 35% kita menggunakan pupuk kimia. Kemudian untuk penguat itu kita pakai biosamurai. Nah, dan mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih dan Pak ya. Iya. Karena belum banyak dan juga belum terlihat perkembangan yang lebih lanjut gitu. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa melihat terjun langsung ke lapangan ya Pak ya. Iya, siap. Seperti apa hasil dan juga pertumbuhannya, dan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.